Halo teman-teman sekalian, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas soal akademik masuk Polri, ya soal matematika khusus untuk materi matriks. Jadi di sini ada beberapa soal matriks. Jadi saya membahas bagaimana perkalian dua buah matriks ordo 2 kali 2. Jadi untuk konsep perkalian dua buah matriksnya sendiri teman-teman. Jadi konsepnya seperti yang teman-teman lihat, jika matriks A itu sama dengan A11, A12, A21, A22. Jadi A11 itu artinya baris pertama, elemen baris pertama, kolom pertama untuk matriks A. A12 itu artinya elemen baris pertama, kolom kedua dari matriks A. Lalu A21 itu elemen baris kedua, kolom pertama matriks A. Dan seterusnya A22 itu artinya elemen baris kedua, kolom kedua dari matriks A. Intinya angka yang pertama itu menyatakan baris, lalu angka yang kedua di belakangnya itu menyatakan kolom. Oke, jadi begitu juga untuk matriks B-nya. Jadi kalau perkalian matriks A dan matriks B itu jadinya baris dikali kolom, teman-teman. Jadi baris matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B. Jadi secara berurutan, yang pertama itu baris pertama pada matriks A. Jadi baris pertama pada matriks A itu adalah yang ini, teman-teman. A11 dan A12 itu dikalikan dengan baris pertama pada kolom B. B11 dan B21. Sehingga jadinya di sini A11 dikali B11 ditambah A12 itu dikali dengan B21. Oke, setelah itu baris pertama kemudian dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Jadi A11 tetap dikalikan dengan B12 ditambah A12 dikalikan dengan B22. Oke. Selanjutnya bagian bawah itu kita pakai baris kedua untuk matriks A. Jadi baris kedua matriks A kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Jadi A21 dikali B11 ditambah A22 ini dikali dengan B21. Lalu selanjutnya geser ke kanan, itu baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Jadinya di sini A21 itu dikalikan dengan B12, lalu A22-nya dikalikan dengan B22. Oke. Jadi saja kita langsung ke soal. Jadi untuk soal nomor 1, di sini disuruh menentukan determinan dari matriks C, di mana matriks C itu sama dengan matriks A dikali matriks B, teman-teman. Jadi di sini langkah pertama itu kita menentukan matriks C, teman-teman. Oke. Jadi matriks C itu sama dengan matriks A dikali matriks B. Berarti di sini matriks A-nya ini negatif 2, 4, 3, 1 dikalikan dengan matriks B-nya ini 5, 3, 1, 2. Oke. Jadi ini jadinya baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, teman-teman. Berarti yang ini berarti negatif 2, ya. Negatif 2 itu dikalikan dengan 5, ya, kolom pertama ditambah 4 dikali dengan 1. 1 yang ini, teman-teman.
Oke. Lalu kita geser ke kanan. Sekarang baris pertama dikalikan dengan kolom keduanya. Berarti negatif 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 2. Oke. Selanjutnya ini baris kedua dikalikan dengan kolom pertama matriks B. Jadi baris keduanya itu 3. Jadi 3 dikali 5 ditambah 1 dikali 1. Lalu geser ke kanan, baris kedua dikali dengan kolom kedua. Berarti di sini 3 dikali 3 ditambah 1 dikali 2. Sehingga kita peroleh di sini negatif 2 dikali 5 itu negatif 10. Negatif 10 ditambah 4. Lalu geser ke kanan, ini negatif 2 dikali 3 berarti negatif 6. Negatif 6 ditambah 8. Oke. Lalu 3 kali 5, 15. Ya, lalu ditambah 1 kali 1 itu 1. Selanjutnya 3 kali 3, 9. Ditambah 1 kali 2 itu sama dengan 2. Oke, berarti kita dapat di sini matriks C-nya itu sama dengan negatif 10 tambah 4 itu negatif 6. Lalu negatif 6 ditambah 8 itu sama dengan positif 2. Lalu 15 ditambah 1 itu sama dengan 16. Dan 9 ditambah 2 itu sama dengan positif 11. Oke. Ini matriks C-nya. Lalu kita harus mencari nilai dari determinan matriks C. Jadi untuk rumus determinan sendiri teman-teman. Jadi kalau diketahui matriks A ya, di konsepnya jika matriks A itu sama dengan ini A, B, C, D, maka determinan dari matriks A itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C, teman-teman. Berdasarkan konsep tersebut, maka kita bisa mencari determinan dari matriks C. Berarti intinya kali silang A dikali D dikurang B dikali C. Berarti di sini kita bisa peroleh determinan matriks C-nya itu sama dengan negatif 6 dikali 11 dikurang 2 dikali 16. Berarti kita peroleh di sini ini negatif 66 dikurang 32, kita dapat negatif 98. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Oke, untuk nomor 2-nya untuk rangka kerjanya masih sama, teman-teman. Jadi di sini disuruh menentukan nilai dari determinan AB tambah C. Jadi matriks AB ditambah matriks C. Jadi langkah pertama itu kita tentukan dulu. Jadi kita menentukan matriks AB ditambah matriks C. Oke. Matriks AB ditambah matriks C berarti matriks A-nya dikali matriks B, teman-teman. Berarti matriks A-nya di sini itu 1, 2, 3, 4 dikali matriks B-nya
1101 ditambah matriks C-nya 2537. Oke. Lalu selanjutnya ini perkalian dua buah matriks. Di sini baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, ya berarti satu dikali dengan satu, ya, lalu ditambah 2 dikali dengan 0, yang ini. Lalu geser ke kanan, berarti baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, berarti 1 dikali 1, ya ini kolom keduanya, ditambah 2 dikali 1 yang ini, teman-teman. Oke. Lalu berikutnya di bagian bawah baris kedua dikali kolom pertama, berarti 3 dikali 1 yang ini, teman-teman. Lalu ditambah 4-nya dikali 0. Baris kedua dikali kolom pertama. Lalu berikutnya baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, berarti 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1. Tidak lupa di sini bagian kanannya ini ditambah 2537. Oke. Sehingga dapatnya di sini 1 ditambah 2 kali 0, 0 di 1. Lalu ini 1 dikali 1, 1 ditambah 2 kali 1, 2. Berarti 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Lalu ini 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali 0, 0. Berarti 3 ditambah 0, berarti 3. Lalu di sini 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali 1, 4. 3 ditambah 4 berarti sama dengan 7. Oke. Ini ditambah matriks 2537. Oke. Kita lanjutkan di sini, teman-teman. Di matriks AB tambah matriks C itu sama dengan, ini tinggal dijumlahkan, teman. Berarti ini yang seletak, berarti 1 ditambah 2 itu tambah 2 berarti kita dapat 3. Lalu 3 ditambah 5 berarti kita dapat 8. Lalu selanjutnya 3 ditambah 3 kita dapat 6. Lalu 7 ditambah 7 berarti kita dapat 14, teman-teman. Oke, jadi kita sudah dapat matriksnya. Maka nilai dari determinan matriks AB tambah C itu sama dengan, jadi kali silang, teman-teman, berarti A kali D. Jadi A-nya di sini 3, D-nya 14, berarti 3 dikali 14 itu dikurang 8 dikali 6. Sehingga dapat di sini 3 dikali 14 itu sama dengan 42. 42 dikurang 8 kali 6, 48. Sehingga dapatnya di sini sama dengan negatif 6. Jadi diperoleh nilai dari determinan matriks AB tambah matriks C itu sama dengan negatif 6. Jadi jawabannya adalah B. Oke, untuk nomor 2 selesai. Kita lanjutkan ke nomor 3-nya. Oke, untuk nomor 3
Ini kita disuruh mencari determinan dari matriks P tambah matriks Q dikurang 2 matriks R, teman-teman. Oke. Jadi pertama kita harus menentukan matriks P tambah matriks Q kurang 2 matriks R. Oke. Jadi matriks P tambah matriks Q kurang 2 matriks R itu sama dengan, jadi kita tulis matriks P-nya. Matriks P-nya itu 1, 4, 2, negatif 1. Ya. 1, 4, 2, negatif 1. Lalu ditambah matriks Q-nya 5, 3, 0, 1. Ya, 5, 3, 0, 1. Lalu dikurang 2 matriks R. Dikurang 2 kali matriks R-nya. Itu matriks R-nya 1, 1, 3, 4. Oke. Berarti ini jadinya, ini tinggal dijumlahkan yang seletak, elemen yang seletak, teman-teman. Berarti ini 1 ditambah 5, berarti dapatnya 6. Lalu 4 ditambah 3, kita dapat 7. Lalu di bagian bawahnya, ini 2 ditambah 0, kita dapat 2. Lalu negatif 1 ditambah 1, itu kita dapat 0. Oke. Lalu dikurang, ini 2-nya dikali masuk, teman-teman. Jadi 2-nya adalah skalar. Berarti 2 ini dikali 1, berarti 2. Lalu 2-nya dikali 1 yang ini juga, berarti dapat 2. Lalu 2 dikali 3, 6. 2 juga dikali 4, berarti kita dapat 8. Oke, selanjutnya operasi pengurangan matriks. Dia sama kayak penjumlahan matriks. Intinya operasi yang seletak. Berarti 6 dikurang 2. 6 kurang 2, 4. Lalu 7 dikurang 2, kita dapat 5. Lalu 2 dikurang 6, kita dapat negatif 4. Lalu 0 dikurang 8, itu kita dapat negatif 8, teman-teman. Ini matriks P tambah Q kurang 2 matriks R-nya. Maka determinan dari matriks P tambah matriks Q dikurang 2 kali matriks R itu sama dengan, jadi 4 dikali negatif 8 dikurang 5 dikali negatif 4, teman-teman. Berarti sama dengan 4 dikali negatif 8, berarti negatif 32. Ini negatif kali negatif, berarti positif. Berarti positif 5 kali 4, 20. Sehingga hasilnya di sini sama dengan negatif 12. Oke, jadi untuk nomor 3, itu kita dapat hasil determinan dari matriks P tambah matriks Q kurang 2 matriks R itu sama dengan negatif 12. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut, kita kerjakan soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 ini membahas tentang bagaimana menentukan inverse dari suatu matriks order 2 kali 2, teman-teman. Jadi konsepnya, jadi jika diketahui matriks A itu sama dengan A, B, C, D ya, teman-teman. Dengan determinan A-nya itu AD, ya A kali D, dikurang B kali C. Maka inverse dari matriksnya, jadi inverse matriksnya itu biasa dilambangkan, itu ada
pangkat negatif 1 di atasnya teman-teman. Jadi di sini A inverse bacanya itu sama dengan inverse matriks A itu sama dengan 1/AD kurang BC. Jadi sama saja dengan 1 per determinan A, ya, lalu dikalikan dengan matriks ini D ya teman-teman, beda ya. Berarti A dan D-nya ditukar. Jadi A dan D-nya itu bertukar. Oke. Lalu di sini B jadi negatif B dan C-nya jadi negatif C, teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini matriks A-nya itu B, sekarang jadi negatif B, lalu C itu jadi negatif C. Berarti untuk elemen B dan C-nya itu kita wajib kali dengan negatif 1, teman-teman. Jadi kalau matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4, maka nanti kita rubah jadinya karena A dan D-nya berubah, berarti di sini A-nya 1, D-nya 4, berarti bertukar, berarti 4, 1, lalu B dan C-nya kita kali dengan negatif 1, berarti 2, kita kalikan dengan negatif 1, berarti jadinya negatif 2, lalu 3 kita kalikan dengan negatif 1, berarti jadinya negatif 3. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung kerjakan soalnya. Jadi di sini diketahui matriks A-nya 3, 4, 5, 1 dan matriks B-nya negatif 1, negatif 2, 2, 7. Lalu jika matriks M itu sama dengan matriks A ditambah matriks B, maka tentukan inverse dari matriks M. Oke, jadi untuk nomor 4, di langkah pertamanya kita harus menentukan matriks M terlebih dahulu. Tentukan matriks M. Jadi matriks M sendiri itu sama dengan matriks A ditambah matriks B. Berarti kita tulis sini matriks A-nya itu 3, 4, 5, 1 ditambah matriks B-nya negatif 1, negatif 2, 2, 7. Berarti jadinya di sini ini kena penjumlahan biasa teman-teman. Berarti 3 ditambah negatif 1, 3 ditambah negatif 1 itu sama dengan positif 2 teman-teman. Lalu berikutnya 4 ditambah negatif 2 bersama dengan 4 dikurang 2. Jadi kita dapat 2. Lalu 5 ditambah 2 kita dapat 7. Lalu 1 ditambah 7 itu kita dapat 8. Jadi kita dapat matriks M-nya itu 2, 2, 7, 8. 7 teman. Oke. Maka kita bisa menentukan inverse dari matriks M-nya. Jadi inverse dari matriks M-nya itu sama dengan 1 per determinan dari matriks M, teman-teman. Ya, lalu dikalikan dengan, jadi di sini rumusnya ini D dan A, teman-teman. Jadi di sini D-nya 8. Ya, kita mulai dari A saja. A-nya 2, A yang ini, lalu B-nya 2, 2 yang ini, lalu C-nya sama dengan 7, ya, yang ini, dan D-nya itu sama dengan 8. Ini, berarti kita bisa tukar, jadi D-nya bertukar dengan A, berarti 8-nya di atas, 2-nya di bawah. Lalu untuk B dan C-nya kita kalikan dengan negatif 1, berarti 2, kita kali dengan negatif 1, berarti jadinya negatif 2. Lalu C-nya 7, kita kalikan dengan negatif 1, berarti jadinya negatif 7. Oke. Lalu determinan dari matriks M-nya sendiri A dikali D, berarti 2 dikali 8,
dikurang B dikali C teman-teman, berarti 2 dikali 7. Oke, berarti dikali matriks 8 negatif 2 negatif 7 2. Jadi ini sama dengan 1 per 28 16. Berarti 16 dikurang 2 kali 7 itu sama dengan 14 teman-teman. Berarti sini biar ditulis saja 16 dikurang 14. Tetap 8 negatif 2 negatif 7 2. Oke, berarti di sini hasilnya 16 kurang 14 sama dengan 2 ya teman-teman. Jadi sini 1 per 2 dikali matriks 8 negatif 2 negatif 7 ini 2. Jadi ini tinggal dikali masuk ya teman-teman. Berarti sama dengan ini setengahnya dikali 8 ya. Lalu setengahnya juga dikali negatif 2. Setengahnya juga dikalikan dengan negatif 7. Setengahnya juga dikali dengan positif 2. Oke, sehingga jadinya inverse-nya di sini setengah dikali 8 berarti dapatnya 4 ya teman-teman. Oke, lalu setengah dikali negatif 2 berarti negatif 2 dibagi 2 itu kita dapat negatif 1. Lalu setengah dikali negatif 7 itu sama dengan negatif 7 per 2 ya. Negatif 7 per 2 itu nilainya sama dengan ya 7 bagi 2 kan 3 ya teman-teman. Berarti negatif 3, jadi sisanya 1, berarti negatif 3, 1 per 2. Sini negatif 3, 1 per 2. Lalu terakhir, di sini 1 per 2 dikali 2, berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi kita beroleh inverse dari matriks M-nya adalah 4, negatif 1, negatif 3, 1 per 2, dan positif 1. Jadi jawabannya adalah E. Oke, nomor 4-nya selesai. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 ini juga sama teman-teman. Di sini disuruh mencari C inverse-nya teman-teman. Hanya di sini kita juga harus mencari terlebih dahulu matriks C-nya. Kita menentukan matriks C-nya. Jadi matriks C itu sama dengan matriks A dikali matriks B teman-teman. Jadi AB itu artinya matriks A kali matriks B teman-teman. Oke. Jadi di sini matriks A-nya 2 3 3 4 kali matriks B-nya negatif 5 negatif 2 3 2. Untuk konsep perkalian dua buah matriks itu sudah dijelaskan pada nomor 1, 2, dan 3 teman-teman. Jadi saya harap teman-teman sudah paham. Jadi tinggal perkalian baris kali kolom teman-teman. Jadi baris pertama matriks A dikalikan dengan kolom pertama matriks B. Di 2 dikali negatif 5 berarti negatif 10 ditambah 3 ini 3 yang ini dikalikan dengan 3 yang ini ditambah 9. Kita geser ke kanan, baris pertama dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Berarti 2 dikali negatif 2 berarti hasilnya negatif 4 ditambah 3 dikali positif 2.
berarti hasilnya 6. Oke. Selanjutnya baris kedua, berarti baris kedua dikalikan dengan baris kedua dikalikan dengan kolom pertama matriks B, berarti 3 dikalikan dengan negatif 5, berarti negatif 15, lalu ditambah 4 dikalikan dengan 3, berarti ditambah 12. Selanjutnya baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B, berarti 3 dikalikan dengan negatif 2, berarti negatif 6, ditambah 4 dikalikan dengan positif 2, 8. Sehingga kita dapat di sini negatif 10 ditambah 9 berarti negatif 1. Negatif 4 ditambah 6 itu hasilnya positif 2. Lalu negatif 15 ditambah 12 itu negatif 3. Lalu negatif 6 ditambah 8 itu sama dengan positif 2 juga, teman-teman. Jadi ini matriks C-nya. Maka inverse dari matriks C-nya itu sama dengan 1 per, jadi 1 per determinan C ya teman. Berarti determinan berarti A kali D, jadi A-nya di sini negatif 1, B-nya 2, C-nya negatif 3, dan D-nya 2. Yang ini ya teman-teman, D-nya. Oke, jadi rumusnya nanti jadi AD dikurang BC, ya, lalu dikalikan dengan matriks ini D, ini negatif B, negatif C, A. Berarti sama dengan 1 per AD, berarti A-nya negatif 1, D-nya 2. Berarti negatif 1 dikali 2, berarti hasilnya negatif 2 dikurang B kali C. B-nya 2 kali C-nya negatif 3. Berarti kurang negatif 6. Oke. Lalu di sini dikali dengan matriks ini D, teman-teman. Berarti D di sini 2, lalu negatif B. B-nya sama dengan 2, berarti dikalikan dengan negatif 1, berarti sini negatif 2. Lalu C-nya itu negatif 3, dikalikan dengan negatif 1, berarti jadinya positif 3. Lalu terakhir bagian bawahnya A, teman-teman. Berarti di sini negatif 1. Berarti dapatnya di sini 1 per, ini negatif 2 ditambah 6. Berarti hasilnya positif 4. Jadi 1/4 dikali matriks 2, negatif 2, 3, negatif 1. Oke. Jadi ini C inverse-nya. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Jadi untuk soal nomor 6, 7, 8 ini, teman-teman, ini membahas tentang kesamaan matriks. Jadi kita langsung saja di sini untuk nomor 6-nya. Di sini kita disuruh menentukan nilai X tambah Y jika diketahui matriks A kali matriks B itu sama dengan matriks A ditambah matriks C. Oke, jadi ini jelas tentang kesamaan dua buah matriks, teman-teman. Jadi kita tulis sesuai yang diketahui, teman-teman. Kita tulis sesuai yang diketahui, teman-teman. Jadi diketahui di sini matriks A dikali matriks B itu sama dengan matriks A ditambah matriks C. Jadi matriks A-nya
8 negatif 5, 3 negatif 2, dikali matriks B-nya, itu X, 2, 3, 2. Itu sama dengan matriks A 8 negatif 5, 3 negatif 2 ditambah matriks C. Matriks C-nya 9, lalu ini 3Y tambah 5, bawahnya 3, 4. Oke. Berarti di sini perkalian matriks teman-teman untuk ruas kirinya. Jadi di sini baris kali kolom. Berarti di sini 8 dikali X ditambah negatif 5-nya dikali 3, ya, lalu geser ke kanan. Baris pertama kali kolom kedua berarti 8 dikali 2 ditambah ini negatif 5 dikali 2. Oke teman-teman, jadi baris pertama kali kolom pertama tadi, berikutnya tadi baris pertama kali kolom kedua, 2, 2. Sekarang baris kedua dikali kolom pertama, berarti 3 dikali X ditambah negatif 2 dikali 3, lalu baris kedua dikalikan kolom kedua, berarti 3 dikali 2 ditambah negatif 2 dikali 2. Oke. Selanjutnya untuk ruas kanannya ini penjumlahan jadi seperti biasa teman-teman. Berarti 8 ditambah 9. Nanti kita dapat 17. Lalu berikutnya negatif 5. Ini ditambah yang ini teman-teman. 3Y tambah 5. 3Y tambah 5. Lalu di bawahnya ini 3 tambah 3. Berarti kita dapat 6. Lalu negatif 2 ditambah 4. Kita dapat positif 2. Oke, jadi kita dapat di sini ini 8 kali X berarti 8X kurang 15 teman-teman. Oke. Lalu geser ini 8 kali 2 16 ya. Jadi 8 kali 2 16 berarti 16. Lalu min 5 dikali 2 itu min 10 berarti 16 dikurang 10 berarti kita dapat 6. Oke, selanjutnya di bawah 3 kali X berarti 3X. Lalu ini negatif 2 dikali 3 ya berarti negatif 6. Lalu berikutnya 3 kali 2 6. Lalu 6 di ini negatif 2 kali 2 ini sama dengan negatif 4. Berarti 6 dikurang 4 itu sama dengan 2. Oke. Sama dengan ruas kanannya ini 17 tetap. Lalu yang di sini ini negatif 5 tambah 5 itu 0 teman-teman. Berarti di sini sisanya 3Y. Di bawahnya 6. Ini 2. Jadi konsep kesamaan. Jadi konsep kesamaannya sudah terlihat teman-teman. Jadi elemen yang seletak itu harus sama teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nilai 2-nya sudah sama. 2, ini juga 2 teman-teman. Jadi elemen baris kedua kolom keduanya sudah sama. Oke, jadi konsep ini yang kita pakai untuk mencari nilai X dan Y yang teman. Untuk mencari nilai X dan Y teman-teman. Jadi di sini
Berarti 8x kurang 15, ya. Berarti 8x kurang 15 itu nilainya harus sama dengan 17, ya. Berarti ini konsep kesamaannya. Jadi ini kita gunakan untuk mencari nilai x-nya. Berarti di sini 8x sama dengan ini 17, 15 pindah ruas berarti negatif 15 pindah ruas berarti tambah 15. Berarti 8x sama dengan positif 32. Berarti x sama dengan 32 dibagi 8. Sehingga dapat x-nya sama dengan 4. Oke, x-nya sudah dapat. Berikutnya kita tentukan nilai y. Jadi untuk mencari nilai y, ya teman-teman bisa lihat sini 3y, ya teman-teman, itu sama dengan 6. Berarti konsepnya nilai dari 3y itu harus sama dengan 6, teman-teman. Berarti y itu sama dengan 6 dibagi 3. Sehingga dapat y sama dengan 2. Oke. Ditanya nilai x tambah y, teman-teman. Oh, berarti sini maka nilai x tambah y itu sama dengan 4 ditambah 2. Itu sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jadi nomor 6-nya selesai. Kita lanjut ke nomor 7-nya. Oke, nomor 7. Di sini ada 3 buah matriks, teman-teman. Jadi di sini apabila matriks B kurang matriks A itu sama dengan C transpos, ya, kita disuruh menentukan nilai X kali Y. Jadi matriks transpos itu, teman-teman, itu kita merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi contohnya, jadi kalau matriks A itu anggotanya A, B, C, D, maka matriks A transposnya itu jadinya, kalau ini baris, ya kita rubah jadi kolom. Berarti tulisnya bukan mendatar tapi dia ke bawah, teman-teman. Berarti A, B-nya di bawah. Ini baris keduanya berarti jadi kolom kedua. Berarti C, D. Oke, seperti itu. Maka sini kita langsung saja, teman-teman. Ini diketahui matriks B kurang matriks A itu sama dengan matriks C transpos. Berarti di sini matriks B-nya itu X tambah Y 2 3 Y dikurang matriks A-nya 2 negatif 1 1 4 sama dengan matriks C transpos. Berarti di sini teman-teman bisa lihat untuk matriks C-nya itu baris pertamanya 72, teman-teman. Berarti kita rubah jadi kolom. Berarti 7, 2-nya di bawah jadi kolom. Lalu baris keduanya ini kita rubah jadi kolom kedua. Berarti di sini 3, 1. Oke. Oke, lalu ini kita operasikan seperti biasa, teman-teman. Di sini kita operasikan yang seletak. Berarti X tambah Y-nya itu dikurang 2, ya. Lalu di sini 2 dikurang negatif 1. Berarti 2 ditambah 1. Berarti hasilnya 3. Lalu di bawahnya 3 dikurang 1. Itu kita dapat 2. Lalu di bawahnya ini Y dikurang 4. Karena salah satunya variabel, berarti tetap kita tulis Y kurang 4. Dapatnya di sini 7, 3, 2, 1.
Jadi kesamaannya sudah terlihat teman-teman ya. Ya, ini 3, ini juga 3 yang seletak. Ini 2, ini juga 2. Oke, tugas kita mencari nilai X dan Y. Jadi kita tidak bisa langsung gunakan yang ini teman-teman. Karena nilai X, Y-nya salah satunya belum ada. Jadi kita gunakan konsep kesamaan yang ini dulu teman-teman. Jadi nilai Y kurang 4 itu sama dengan 1. Jadi harus sama. Jadi sini nilai Y kurang 4-nya itu harus sama dengan 1. Berarti Y itu sama dengan 1 ditambah 4. Sama dengan 5. Oke, jadi Y-nya kita dapat sama dengan 5. Karena Y-nya sudah dapat, kita bisa mencari X teman-teman. Di konsep dari sini nilai dari X tambah Y kurang 2 itu nilainya harus sama dengan 7 teman-teman. Oke, jadi kita ganti Y-nya dengan 5. Berarti X tambah 5 kurang 2 sama dengan 7. Berarti X-nya sama dengan 7. Oke, 5 pindah ruas berarti kurang 5. Negatif 2 pindah ruas berarti tambah 2. Berarti dapat X-nya di sini sama dengan 7 kurang 5, 2. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Oke. Maka yang ditanyakan nilai dari X kali Y teman-teman. Maka nilai dari X kali Y berarti sama dengan 4 dikali 5. Itu sama dengan 20. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah C. Cukup mudah ya teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke soal nomor 8. Ya. Wah, ini disuruh menentukan nilai A, B, C, dan D teman-teman. Oke. Dari nomor 8 ini diketahui matriks A sama dengan transpos matriks B. Oke, jadi ditulisnya matriks A itu sama dengan matriks B transpos. Oke, jadi kita tuliskan matriks A-nya. Oke, matriks A-nya di sini 3. Lalu A kurang B, B kurang C. Berikutnya di bawah ini C ditambah D. Lalu 2B 10 sama dengan B transpos. Berarti kolom kita rubah jadi baris, baris kita rubah jadi kolom teman-teman. Jadi ini baris, ini kolom teman, sorry, ini kolom pertama, berarti kita rubah jadi baris pertama, berarti tulisnya 3, negatif 2, 5. Lalu kolom kedua kita rubah jadi baris kedua. Di baris keduanya ini 4, 6, 10. Oke, konsep kesamaannya sudah nampak teman-teman. Di sini 10 sama dengan 10. Oke, kita harus mencari nilai A, B, C, dan D-nya. Jadi untuk langkah pertama teman-teman, jadi kita harus melihat variabel yang tunggal agar bisa langsung kita cari teman-teman. Jadi variabel yang tunggal di sini cuma yang ini teman-teman, yang 2B. Yang lainnya berpasangan. Jadi A kurang B, ada B kurang C, ada C tambah D. Berarti kita gunakan ini dulu untuk mencari nilai B-nya, supaya nilai lainnya bisa kita dapatkan. 2B itu nilainya harus sama dengan 6 teman-teman. 2B sama dengan 6, maka nilai dari B itu sama dengan 6 dibagi 2. Berarti sama dengan 3. Oke, B-nya sudah kita dapat. Dan nilai lainnya kita bisa dapatkan teman-teman.
Ini kita cari nilai A-nya terlebih dulu, tidak apa-apa. Ini jadi konsepnya di sini nilai dari A kurang B, ya. Nilai dari A kurang B itu harus sama dengan negatif 2, teman-teman. Oke, di sini kita ganti B-nya. A kurang 3 sama dengan negatif 2. Berarti A sama dengan negatif 2 ditambah 3. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan 1. Oke, A-nya sudah. Sekarang kita tinggal cari C dan D-nya, teman-teman. Oke, kita pakai yang ini dulu, teman-teman, supaya kita dapat nilai C-nya. Jadi nilai B kurang C itu harus sama dengan 5. Oke, 5. Oke, selanjutnya kita ganti nilai B-nya. B-nya 3 tadi. 3 kurang C sama dengan 5. Berarti ini negatif C-nya pindah ke ruas kanan, 5-nya pindah ke ruas kiri, teman-teman. Berarti jadinya 3 kurang 5 itu sama dengan negatif C pindah ke ruas kanan, berarti C. Berarti dapatnya di sini 3 kurang 5 itu negatif 2. C atau C-nya sama dengan negatif 2. Oke, C sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari nilai D-nya. Di sini nilai C tambah D harus sama dengan 4. Oke, untuk di sini C ditambah D itu harus sama dengan 4. Ganti C-nya sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah D harus sama dengan 4. Maka D-nya itu sama dengan 4 ditambah 2. Negatif 2 pindah ruas, teman-teman. Berarti D-nya sama dengan 6. Oke. Berarti kita dapat A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 2, dan D-nya 6. Oke, yang ditanyakan nilai A tambah B tambah C tambah D. Oke, jadi maka nilai dari A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan A-nya 1, berarti 1 tambah B, 3 tambah C, negatif 2 ditambah D itu sama dengan 6. Ya, itu hasilnya sama dengan ini 4 dikurang 2, 2 tambah 6 itu sama dengan 8. Oke. Jadi untuk soal nomor 8 hasilnya adalah 8, berarti jawabannya adalah B. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian.